Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Masih bertemu dengan channel Tom Hang Insting dan masih akan membahas soal penilaian semester untuk kelas 6 tema 3. Jangan lupa teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya ataupun grup apa saja. Dan bagi teman-teman semua yang belum menonton tema 1, tema 2 ataupun matematika juga, linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan merupakan contoh hak titik-titik. A di rumah, B di lingkungan, C di sekolah, D di masyarakat. Ini kaitannya dengan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan. Tentu ini adalah merupakan hak seorang anak di rumah. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Berbeda kalau di lingkungan atau di sekolah. Di sekolah haknya itu mendapatkan ilmu. Ya, maka ini jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Mengikuti pelajaran, mendapat perlindungan dan keamanan, memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya merupakan hak. Nah, ini kebalikan yang tadi. Ya, ini hak di sekolah. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut titik-titik. Nah, ini disebut dari ya hak itu sendiri. Ini pengertian dari hak. Ya, karena milik kita sendiri dan penggunaannya tergantung kepada kita. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menerangkan suatu proses ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, ini yang disebut dengan teks eksplanasi ilmiah karena bersifat ilmiah. Artinya apa bersifat ilmiah? Perlu pembuktian. Ya, perlu adanya pembuktian atau perlu adanya penelitian. Ya, gejala alam itu bersifat ilmiah. Kemudian pelangi itu juga bersifat ilmiah, listrik ilmiah dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan teks eksplanasi ilmiah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus disebut gelombang elektromagnetik. Karena ini ada kaitannya dengan medan magnet dan arus dan medan listrik. Maka ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi ini sudah ada kata kuncinya. Ya, berarti jawabannya adalah magnetik. Nah, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lainnya terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula yang mengalir disebut. Nah, ini kan di sini ada kata kuncinya, mengalir. Berarti kalau mengalir itu kan seperti air, arus, adanya arus, maka disebut arus listrik. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Rangkaian yang cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar. Nah, ini kata kuncinya, disusun secara sejajar atau berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan.
sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, kita ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda, memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya, merupakan karakteristik dari titik-titik. Nah, di sini ada kata kuncinya, ya, disusun secara jajar. Nah, ini kemudian ketika arus tersebut terputus, ya, maka tidak dapat berfungsi dengan benar listriknya. Ya, ketika yang satu terputus maka tidak akan ada yang nyala. Ini apa? Rangkaian paralel, bukan rangkaian seri. Nah, berarti jawabannya adalah B. Ya, kalau paralel bukan sejajar. Ya, kalau paralel bukan sejajar. Dan kalau paralel ketika ada arus listrik yang terputus, maka tetap akan ada beberapa lampu yang menyala. Berbeda ketika seri, satu terputus, maka semua tidak akan menyala. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Nah, manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Ya jelas, lampu itu tujuannya adalah untuk menerangi. Menerangi apa? Ya menerangi untuk melancarkan aktivitas atau kegiatan. Ya, berarti jawabannya adalah yang A, memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini ada gambaran rangkaian listrik ya. Yang ditanyakan adalah contoh rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu yang mana nih? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini campuran ya, nomor yang A campuran, ininya seri, kemudian ketika ke sini ini paralel ya. Ini ke sini itu seri ya. Nah, ini 1 2, ini juga ke sini seri ya. Nah, ini campuran, kemudian ini paralel yang B, yang ini paralel ya, paralel. Dan seri ini adalah serinya ya. Nah, berarti yang lebih tepat itu adalah yang C, yang ini. Ini rangkaian dari seri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Sifat yang mencerminkan kedisiplinan kecuali. Kedisiplinan itu yang mana? A. Bangun pagi, membersihkan, merapikan tempat tidur. Nah, bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Ini kecuali ya, berarti kita cari yang salah. Berarti ini termasuk kedisiplinan. Ya, kita cari yang salahnya. B. Berangkat ke sekolah sebelum bel berbunyi, waktunya pulang sekolah langsung. Nah, ini termasuk kedisiplinan ya. Waktu pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak mampir-mampir. Ini juga kedisiplinan. Yang D. Datang sekolah setelah bel masuk berbunyi. Ya, ini salah. Berarti ini karena yang tanyakannya adalah kecuali. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu, merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan, lebih bisa bertanggung jawab pada pekerjaan, dan lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama, merupakan manfaat dari. Nah, kita lihat ke sini, ada kata kuncinya, tertib dan teratur dalam melaksanakan sesuatu. Ini disebut dengan apa? Kedisiplinan. Nah, berarti jawabannya adalah A, kedisiplinan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Ini ada sebuah kalimat. Dian pergi ke sekolah. Kemudian Dian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Nah, pertanyaannya di sini, kalimat efektif yang tepat dari kalimat di atas. Jadi kalimat ini dirubah menjadi kalimat efektif. Ya, kita lihat yang A. Dian pergi ke sekolah. Nah, ini salah ya. Ini ya, kemudian ada sekolah. Nah, ini salah, jelas ya. Kita lihat yang B. Dian pergi ke sekolah. Nah, ini benar ya. Ini benar karena dipisah antara imbuhan dengan tempat itu dipisah, tidak disambung. Ya, ini benar.
Dian pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Oke, kita ditandai dulu yang B benar ya. Kita cek yang C. Dian pergi ke sekolah. Ini salah karena imbuhan dengan eh, kata tempat ya, ini salah. Ya, keterangan tempat salah ini. Nah, harusnya dipisah bukan disambung ya. Kita cek yang D. Dian pergi ke sekolah. Ini juga nyambung berarti salah. Ya, berarti jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Teks yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat disebut disebut teks apa nih? Tadi di ABC sebelumnya ada ya, tetapi tadi ada gabungan ya. Nah, kalau di sini ini disebut dengan teks eksplanasi. Berarti jawabannya adalah A. Ini warnanya belum dirubah ya, kita rubah dulu warnanya. Nah, kemudian kita rubah dulu, diperbesar garisnya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik. Maka jika ada salah satu beban yang mati, beban yang lain tidak ikut mati. Nah, ini kata kuncinya. Beban yang satu mati, beban yang lainnya tidak ikut mati. Lebih efisien menghantarkan tegangan karena pada semua beban pada rangkaian seri mendapatkan besar tegangan yang sama besar, merupakan kelebihan dari ya, ketika yang satu mati kemudian rangkaian yang lainnya tidak ikut mati, ini adalah rangkaian paralel. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Siapakah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923? Nah, ini penemu lalu lintas ya, bukan lampu pijar. Bukan lampu pijar, itu Thomas Alva Edison. Karena kalau ini penemu lampu lalu lintas. Siapakah itu? Iya, Gareth Augustus Morgan. B jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Mentaati peraturan undang-undang berlaku, membayar pajak, ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban. Nah, kalau bayar pajak ya kewajiban semua warga Indonesia ya, atau warga negara. Berarti jawabannya adalah A, kewajiban dari setiap warga negara. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disebut, nah ini sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, itu disebut apa? Baku. Ya, disebut kosakata baku. Ya, atau kata baku. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah A. 18. Alat transportasi massal modern kecuali. Nah, berarti yang tradisional ya, yang jadul ya. Pesawat ini modern. B. Kereta api modern. Rakit. Nah, rakit itu perahu yang dibikin dari bambu, disusun, itu rakit. Nah, berarti ini masih tradisional, bukan modern ya. Berarti jawabannya adalah C. Bis ini sudah modern. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel adalah titik-titik. Nah, yang mana kira-kira yang menggunakan gelombang tanpa kabel? Kalau kita cek, laptop pakai kabel, telepon rumah pakai kabel, komputer pakai kabel, telegram jawabannya ya. A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km pertama ditemukan pada tahun 1897 oleh siapa? Nah, ini yang menemukan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel. Nah, yang menemukannya adalah Guglielmo Marconi. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Oke.
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin, dan bagi teman-teman semua yang belum menonton PAI ataupun matematika ataupun tema 1, tema 2, tema 4, tema 5, linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan ranking di dalam kelasnya. Ya, terima kasih. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.